Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, di depan kita adalah Mitsubishi Pajero Sport yang warna bronze. Ini adalah Mitsubishi Pajero Sport kasta paling laku dan paling banyak dibeli dan paling banyak dicari dan paling banyak mendapatkan perhatian karena memang ini menjadi salah satu SUV leather frame yang paling disukai di seluruh daratan wilayah Indonesia. Nah, Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 ini adalah varian 4x2. Untuk harganya di angka kurang lebih 605 jutaan, tapi masing-masing daerah beda. Untuk kita, lokasinya ada di Makassar. Mobil ini lokasinya ada di Makassar. Dan kita bisa bantu kalau misalkan kalian mau beli, itu bisa dibantu untuk area Makassar, seluruh wilayah daratan Sulawesi, seluruh wilayah daratan Ambon, Maluku, Papua, lalu kemudian Nusa Tenggara. Intinya seluruh wilayah Indonesia Timur itu bisa kita bantu untuk proses pembelian mobil ini. Dan mobil ini juga bisa kita bantu kalau misalkan ada teman-teman yang ada di Jakarta yang mau membeli mobil kayak gini. Bisa sekali bosku, silahkan hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. Nah, warna ini adalah warna yang tidak banyak yang saya lihat di jalanan tentang Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 ini. Ini adalah warna yang cukup limited dan cukup jarang saya temui di jalanan. Dan kalau kita lihat, kontras dengan warna hitam nggak terlalu jauh. Kalau kontrasnya tentu dengan warna putih. Nah, antara yang warna hitam dengan yang warna coklat ya, warna bronze ya, kalau nggak salah istilah warnanya ini memang kelihatan lebih luxury. Nah, ini cakep ya. Nah, sudah banyak kali kita mau ngulas tentang Mitsubishi Pajero Sport. Memang salah satu yang membuat mobil ini paling disukai adalah desainnya yang sudah menggunakan dynamic shield. Yang dynamic shieldnya ini mirip-mirip dengan yang ada di Mitsubishi Expander dengan lekukan tajam pada bagian sudut atasnya. Jadi sama-sama menggunakan lekukan tajam pada bagian sini, sama dengan Mitsubishi Expander. Cuman yang Expander lebih jelas lagi patahan lekukannya di situ. Dan untuk si Mitsubishi Pajero Sport ini lampu depannya udah pasti pakai proyektor, lalu kemudian ada DRL-nya, ada headlamp washer juga untuk yang Dakar 4x2, lalu kemudian untuk bagian bawah situ, yang itu tuh ada lampu sein-nya, lalu kemudian cornering lamp-nya, lalu kemudian ada fog lamp yang ada di bawah karena memang di bagian depan mobil ini nggak ada lagi fog lamp untuk bagian spoiler bawahnya atau front under garnish-nya nggak ada. Nah, lalu kemudian di bagian grill-nya ini kelihatan ada sensor parkir yang ada di situ. Lalu kemudian ada dekat lampu, masing-masing 2 untuk kiri dan kanan. So, praktis mobil ini memiliki 4 sensor parkir untuk sisi kiri dan sisi kanannya. Yang warna hitam ini adalah Mitsubishi Mitsubishi Pajero Sport yang Dakar Ultimate. Karena dia kelihatan dari logonya ada kaca mikanya, kalau yang ini nggak ada. Nah, untuk velg dan bannya, velgnya dia pakai yang ring 20. Ring 20. Salah. Ring 18. Nah, itu ring 18, bannya 265/60. Ring 18 dengan perpaduan warna dual tone, warna hitam dengan warna silver. Lalu kemudian untuk bagian kaki-kakinya rodanya sudah menggunakan disc brake atau cakram untuk sistem pengeremannya. Lalu kemudian di bagian side stepnya, bagian samping ada side step yang cukup besar, dan ini kelihatan aluminium tapi ini sangat kokoh, jadi sangat kuat untuk memijakan kaki kita dan memudahkan kita untuk naik ke atas mobil ini. Karena sekali lagi ini adalah mobil yang tingginya luar biasa bos, nggak kayak mobil-mobil MPV lainnya. Nah, untuk mobil ini di bagian spionnya sudah disematkan lampu sein, dan untuk spionnya dia perpaduan 2 warna ya, ada warna hitam di bagian bawah dengan warna chrome untuk di bagian atasnya. Nah, untuk handle-nya atau pegangan pintunya dia pakai warna chrome, dan ini sedikit butuh effort untuk tutupnya karena ini untuk menunjang kekedapan kabin pada saat kita berada di dalam mobilnya. Jadi nggak terlalu gampang untuk menutup, tapi konsekuensinya adalah tidak
ribut atau kedap suara pada saat ada di dalam. Nah, untuk mobil ini kaca filmnya dia pakai Vicul, kelihatan dari sini. Lalu kemudian untuk garis jendelanya dari belakang sampai ke bagian depannya itu dia yang warna chrome. Nah, untuk mengisi solar, karena mobil ini minum bahan bakarnya itu diesel ya, bisa solar. Bagusnya si Dexlite, cuman sekarang Dexlite kalau nggak salah naik lagi harganya. Dan untuk bagian belakang dia pakai profil ban yang sama dengan yang ada di depan, pastinya nggak mungkin beda. Sistem remnya juga sama, pakai disc brake atau pakai cakram. Lalu kemudian velgnya juga sama persis. Dan kalau kita lihat kayak gini bos, ini kalau misalkan kalian orang Makassar atau orang sekitarnya, kita pakai ini mobil kemana, kayak ke Bone, ke Palopo, ke Toraja, ke Malino, atau kemanapun yang medannya tidak terlalu rata, atau medannya pegunungan, atau jalanannya rada-rada ekstrim, jalanannya tidak bagus, jangan lagi khawatir bosku. Nah, Sam ini mobil bisa kemana saja, karena memang ini adalah SUV atau Sport Utility Vehicle. Nah, ini. Terus di atas ada spoiler, lalu kemudian ada high mount stop lamp dan roof railnya. Dan ini di beberapa kali ulasan kita udah pernah bahas, ini roof rail yang sangat tangguh dan sangat kokoh untuk taruh barang di situ. Nah, di bagian belakang ada Pajero Sport tulisannya di bawah. Oh ya, untuk bagian belakang bos, banyak yang kemarin memperdebatkan lampunya, katanya lampunya udah bagus. Tapi kalau menurut saya sebenarnya ini menjadi ikon, ini jadi ikonik ya, ciri khas dari Pajero Sport. Jadi kalau malam hari kalian lihat lampu yang modelnya kayak menangis begitu ya, itu Pajero Sport. Menangislah kalian diasapi oleh Pajero Sport, karena memang mobil-mobil kayak gini tuh kalau di jalanan Makassar Baru, Parepare, lari setang bosku. Nggak tahu drivernya yang jago atau memang mobil yang cepat, tapi memang wah luar biasa nih mobil. Apalagi kalau di tol, malu-malu lah kalau beli Pajero Sport, nggak kencang-kencang dan nggak arogan. Tapi hati-hati berkendara bos, jangan mau balap-balap. Keselamatan itu jauh lebih penting. Kita lanjut lagi, di bagian bawah ada sensor parkirnya, ada 4 juga di belakang, sama dengan yang ada di depan. Ada reflektor, dan kalau kita lihat di sini, ada ban serep di belakang, dan ban serepnya ini full size bos. Sama seperti yang ada di roda, setahu saya sama seperti yang ada di roda keempat rodanya. Nah, di bagian sini juga ada kameranya, nih kamera mundur. Jadi kalau sensor parkir sudah ada plus kamera mundur masih menabrak lagi, wah itu dipertanyakan. Rear defogger, wiper belakang, ada kaca filmnya juga pakai yang Vicul juga sama. Ada lampu rem yang posisinya tinggi, high mount stop lamp. Nah, ini ada yang warna grey juga, kemudian ada warna hitam dan ada warna putih. Ada banyak sebenarnya, banyak sekali stoknya Pajero Sport bosku. Jadi kalau kalian tertarik, langsung hubungi kontak kita di deskripsi. Nggak susah nih Pajero Sport kayak dulu-dulu tuh unitnya susah, sekarang rada-rada banyak. Nah, untuk bagian belakang ada kitab-kitabnya pastinya. Dan di sini sekali lagi ada tempat penyimpanan rahasia. Di kiri kanan sama bos, bisa kita taruh barang rahasia di sini. Kalau ada barang-barang yang kita nggak mau orang lain tahu, taruh lagi di situ. Nah, di bagian sini juga ada ini. Dan ini agak unik ya, karena memang tidak ada coakan untuk membukanya. Dan di sini ada hooknya untuk mengikatkan barang. Jika misalkan bawa barang yang agak goyang-goyang, tinggal diikatkan di sini. Termasuk di sini ada tempat penyimpanan dan ada akses untuk menurunkan spare tire-nya atau ban serepnya. Nah, di sini ada lampu bacanya. Untuk ini, jok tengahnya ini kalau misalkan mau bawa barang dengan jumlah yang banyak, tinggal kita lipat, tapi mesti kita angkat dulu jok yang ada di depannya dengan menarik tali yang ada di bawah sini. Nah, cuman memang mesti didorong lagi dari samping, jadi tangan kita ke samping, lalu kemudian ini diturunkan, baru dia rata lantai bos. Nah, kayak gini bentuknya. Dan kalau sudah rata lantai kayak gini, wah enak untuk kita naruh barang. Dan yang di depannya juga bisa dilipat kalau misalkan kita mau, untuk membuat mobil ini jadi lebih lega untuk barang dengan dimensi yang lebih besar lagi atau volume yang lebih besar lagi. Kalau beratnya ya bisa juga berat, tapi kalau mau yang lebih berat lagi pakai Triton lah, Triton apalagi yang 4x4 tuh. Nah, ada tempat charging di belakang, termasuk ada tempat buat taruh minuman di bagian sebelah situ. Jadi ya komplit lah bos, Pajero Sport. Nggak ada yang kurang menurut saya. Dan ini memang paling laris karena
Sekarang jalanan kebanyakan sudah bagus, nggak mesti orang beli yang 4x4 untuk Pajero Sport, bisa kemana saja. Nah, di dalam sini ini adalah baris keduanya, dan untuk baris keduanya sama, di sini ada dudukan tangannya, sandarannya. Ini material kulitnya bahkan yang ada di sini, bos. Ini sama motifnya, tapi yang ini plastik, yang ini kulit. Itu bedanya. Jadi enak untuk kita dudukkan tangan kita di sini, dan untuk tutup pintunya tinggal tarik yang ada di bawahnya. Dan ini kalau kita lihat stepnya ini sangat memudahkan kita untuk naik ke mobilnya, apalagi ditambah dengan hand grip atau pegangan yang ada di sini, jadi gampang nih untuk naik mobil ini. Nah, itu ada lampu bacanya juga, dan untuk blower AC-nya bisa di setup atau diatur sesuai dengan keinginan di bagian situ. Yang di belakang jam berbuat charging, karena di sini bahkan bisa buat 3 device untuk charging, karena ada 3 colokan, 2 USB, 1 untuk colokan dengan kepala charger lah istilahnya. Bisa buat charging handphone, malah charging laptop juga bisa. Nah, itu untuk yang di baris tengah. Ini joknya sudah jelas pakai material kulit. Sebenarnya kita penasaran dengan yang Exit dan yang GLX 4x4, tapi belum pernah ketemu unitnya. Yang Exit sebenarnya udah pernah kita bahas, ya cek di uploadan kita sebelumnya. Tapi sebenarnya penasaran juga untuk merefresh informasinya yang Exit itu. Nah, ini seat belt. Oh, ternyata di sini ya. Posisinya ada di sini. Ternyata kok nggak sembunyi. Mantap juga ini. Posisi seat beltnya, dan ini ada karetnya. Cakep ya. Nah, ini untuk seat beltnya. Terus di akses paling depan, kita di sisi kemudi sekarang atau driver. Sama di sini, bos. Ini materialnya kulit dan jahitannya jahitan asli. Sandarannya jok kulit, dan ada list piano black di sini. Dan ini untuk handle-nya tetap dengan model yang sama dengan Pajero Only Pajero Sport atau ANPS, orang-orang tuh singkatnya ANPS, Only Pajero Sport. Terlalu panjang katanya kalau Only Pajero Sport disingkat ANPS. Ini masih sama untuk seri ANPS, kecuali yang OP, All Pajero OPS ya, All Pajero Sport itu nggak kayak gini handle-nya. Di bawah ada tempat botol, ada buat naruh barang-barang juga di bagian samping. Nah, untuk yang ANPS ini, bahkan yang facelift ini, yang facelift terbaru, dia sudah pakai nih, pakai electric seat yang bisa diatur untuk 8 arah. Bisa naik turun belakang, maju mundur, dan naik turun untuk sisi penyangga paha dekat lutut, dan bisa buat sandarannya di recline, jadi nyaman sekali, bosku. Nah, terus selanjutnya di Only Pajero Sport ini ada FWC-nya, kemudian untuk meng-on-off-kan sensor parkirnya, ada stability control, ada pengaturan spion, ada stop engine, dan mobil ini sudah pakai cruise control. Jadi kalau misalkan kita mau mengemudi, tidak mau capek, tinggal aktifkan cruise control, tinggal mainkan stick yang ada di situ untuk memacu kecepatan mobil. Ada voice command, ngangkat tutup telepon, dan di sebelah kiri ada audio switch steering. Nah, terus di bagian sini ada sensor parkir, parking brake atau tuas rem yang dia modelnya tombol kayak gitu, dan ada auto hold-nya juga. Cup holder. Untuk sandaran tangannya ini luas, bos. Bisa taruh barang lagi, ada 2 tingkat di situ, atas dan bawah. Dan di sini ini lebih lutut friendly. Tidak sakit lutut tak kalau misalkan adu-adu dengkul di sini. Di bagian sini nih. Karena dia materialnya soft touch dengan kulit. Transmisinya otomatis, Triptonic, bisa dimode manualkan. Kalau misalkan kalian mau lebih simple lagi, bisa menggunakan pedal shift. Sisi kanan untuk menaikkan, sisi kiri untuk menurunkan. Dan ini artinya mobil ini bisa kita pakai, mobil ini matic tapi bisa kita gunakan sensasi manual tanpa harus menginjak kopling yang ada di bawah. Jadi kaki kita benar-benar tidak capek. Dan ini setirnya bisa diatur untuk maju mundur dan naik turunnya, bos. Jadi komplit pengaturannya. Nah, di sini ada spion tengahnya yang sudah elektrokromatik. Jadi bisa redup sendiri kalau misalkan ada sorot lampu terang dari belakang. Dan tentu ini yang paling membanggakan adalah sunroof.
Ada sunroofnya yang bisa dibuka tutup kacanya, dan traynya kalau misalkan kita mau panas tutup aja di sini. Nah, untuk AC-nya dia digital bos, AC-nya dengan dial manual, jadi sambil mengemudi bisa dengan gampang kita operasikan, karena untuk menaik turunkan suhu dan blowernya itu tinggal main raba, tinggal putar lalu beroperasi seperti yang kita inginkan. Dan di bagian atas AC-nya ada head unit yang besar yang ada banyak menunya intinya, dan itu sangat mendukung kenyamanan pada saat kita berkendara. Termasuk untuk cluster meternya dia udah pakai yang digital LED bos, udah pakai LED bos untuk cluster meternya. Nah itu bosku yang bisa kita update. Sekali lagi kalau kalian tertarik dengan Pajero Sport khususnya yang warna bronze ini, silakan hubungi kontak kita di deskripsi. Kalian di mobil ini pegang setir ini untuk kesana kemari, touring kayak overlanding ya, ini bukan 4x4 sih, tapi bisa lah. Atau kemana saja, pulang kampung atau kemana saja, dengan Pajero Sport ini pasti akan sangat membanggakan bosku. Itu update-nya, mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru, dan kita ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.